Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada hadis ke-24. Jadi ada pesan Allah, pesan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Karena hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi kita sudah masuk yang sudah kelima, sekarang masuk yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keenam, pesan Allah yang keenam. Ya ibadi. Jadi semuanya itu dimulai dengan ya ibadi. Dari 1 sampai 10 ya ibadi. Kalau istilah penafsir itu, ini namanya uslubut talattuf. Uslubut talatuf itu Allah ingin memberitahukan kepada manusia bagaimanapun kondisi dia, Allah mengetahui apapun yang dia lakukan. Kafirkah dia, mukminkah dia, cuma nanti masalah keberkahan saja. Kalau orang kafir berkah, namanya berkah, keberkahan itu tidak ada. Orang yang berbuat maksiat tidak ada keberkahan. Makanya Allah mengatakan ana akrabu minkum, saya lebih dekat min hablil warid. Coba lihat urat leher kalian itu, begitu dekat dengan kalian, begitulah dekatnya saya dengan kalian. Cuma kalian yang tidak bisa yang membuat jauhnya nak kegetanya kedua. Dengan kita berbuat dosa, kita jauh dari Allah, Allah juga akan jauh dari kita. Jauhnya apanya? Rahmatnya enggak ada lagi, keberkahan enggak ada lagi. Nanti salah paham ya. Sebagian yang memahami begini nanti, menyo Allah ji'uh katanya hana gedupu tapule ini keliru. Ini seperti yang mengatakan kalau di rumah itu ada patung, maka tidak akan masuk malaikat ke situ. Mengeblau ada patung, datanya ang kepu dengku na belau patung, baik tamu malaikat cabuk nyawang lon. Nyan menyona patung dalam rumah kah na malaikat, berarti bebas saya berbuat apa saja. Maksud malaikat tidak masuk, keberkahan tidak ada di rumah itu. Malaikat tetap naik samping. Ya, nanti baik dipikir dia malaikat hanali, malaikat luar, malaikat jinom tak pegat muka pujit. Hana ke catat le, ya namanya. Sekarang yang ketujuh. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri. Balagha ya belughu itu artinya mencapai. Seperti start dan finish, itu balagha ya belughu namanya. Kamu tidak bisa mencapai level tingkatan sampai memudaratkanku, kata Allah. Hanjut tak pemudarat Allah. Apa maksudnya? Jadi maksud level memudaratkan Allah, nyobek semayang 3 gejut tak pemudarat Allah 3. Ya nampak. Tak pejera Allah 3. Hana jera Allah. Tidak ada hubungan Allah dengan ibadah kita. Kita mau ibadah, kalau istilah Imam An-Nawawi, ibadatikum limaslahatikum. Ibadah kalian untuk kemaslahatan kalian. Maksiat yang kalian lakukan litadurrukum, untuk memudaratkan kalian, bukan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan? Imam Nawawi mengatakan Allahu huwad-dar, Allahu huwan nafi'. Jadi yang memberikan mudarat, memberikan manfaat itu adalah Allah. Apa tajuk mudarat, tajuk manfaat ke Allah? Sedikit pun tidak ada manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulun ya Allah, hai ulun semayang, hai ulun ibadah, puji jut pekan hanjut, terserah kalian. Yang mudarat itu kalian. Lon keng gegap jut pekan hanjut, kena juga dia, kata Allah. Ucapan kalian itu memudaratkan kalian sendiri, ya Pak.
Kalian mencuri itu memudaratkan kalian sendiri. Kalian beribadah manfaat untuk kalian sendiri. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengambil kapak dan beliau memotong leher-leher patung, yang tinggal cuma satu patung saja. Ketika itu apa? Ditanya oleh Raja Numrud, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Sopubutnya. Dijawab oleh kaum-kaum itu, "Yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar namanya Ibrahim. Apa kata Numrud? "Fa'tu bihi." Bawa dia kemari. Kemudian setelah itu ditanya, "Kenapa kamu potong leher-leher patung ini?" Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini itu sebagai pelajaran. Saya tidak memotongnya. Coba tanya fas'al kabiruhum, yang besar coba tanya. Aji tanya mbak yang raya patung raya, maka nekoh patung-patung ubud. Numrud terdiam sebentar. Apa kata dia? Tak mungkin dia berbuat begini. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Nyan pohakai nanya pak." Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, itu patung itu la tadurru wa la tanfa'u, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Kita kembali kemari. Jadi makanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Getanya menyemehut gejuk manfaat tamelake ba Allah. Getanya menyemehut gepejiuh dari mudarat tamelake ba Allah. Karena salah satu sifat Allah itu ad-dar an-nafi, pemberi mudarat dan pemberi manfaat. Maksud pemberi mudarat, nyomi taji na tabuh kampung tabuh kau yang ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menghalangi azab ini. Na tabuh kampung menjaga petran hujan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi hujan itu. Walaupun ijak dukun-dukun bani hujan, dukun-dukun kemahai. Kalau ada satu kampung, satu desa, satu negeri yang tidak diturunkan hujan oleh Allah, hana putih undang jin undang. Jadi jangankan dukun, mujin, iblis, syaitan, malaikat tak bisa dia turunkan hujan tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dukun maknya. Maka di dalam Al-Qur'an itu dikatakan begini, "Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Kalau ingin bertawakal, ingin berpegang teguh, tawakallah kepada zat yang tidak pernah mati dan selalu hidup. Nya menyuruh tawakal Pak Go. Mbak patung pun tawakal Mbak patung, Pak. Patung itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Untuk apa kita tawakal pada duit kita, Pak? Nyo napeng, nyo je lumblonyo, semua diatur oleh duit. Duit itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dalam detik itu, kalau Allah ingin menghilangkan duit itu dalam detiknya gaduh, Pak. Makanya Qarun ketika didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam supaya dia tenggelam dengan hartanya, cukup ia Qarun, Pak. Cukup ia Qarun. Makanya Qarun itu tenggelam dengan yang pertama diri dia sendiri, yang kedua yang mengikuti dia ada satu orang, yang ketiga hartanya. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam, kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, nepeng apa naji supaya ditelan bumi, Pak." Air kan terbuka bumi itu. Rupanya sampai ke bak tumet mentong. Waktu itu apa kata Qarun, "Wahai Musa, baik doa ali, baik berdoa ali, baik doa ali, hana punya bah kata air mentang, berdoa lagi, Pak." Akhirnya sampai ke lututnya, berdoa lagi sampai ke kieng, akhirnya tenggelam dia dan harta-hartanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, harta tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Banyak orang punya harta tapi hana manfaat kan, manfaatan tapi hutang. Banyak orang hartanya tetapi masih merasa fakir dia. Fakir itu apa? Mentang kurung. Padahal itu yang kurang fasilitas lain. Fasilitas semua diberikan oleh Allah, tapi masih fakir dia. Maknanya fasilitas itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dia, tidak bisa. Maka yang kita cari apa sekarang? Kita akan cari nilai dan keberkahan. Tak minta walaupun nit tapi berkah, tak kerja walaupun nit tapi berkah, tak baca Quran nit walaupun nit tetapi ada nilai dan berkah. Keberkahan kita cari. Untuk apa kita cari banyak tapi tidak ada manfaat dan tidak ada apa-apa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan ya ibadi innakum lan tablughu durri. Kalau istilahnya pensarah itu,
lan tastati'u an tadurruni. Ya, nampak. Kalian tidak sanggup untuk memudaratkanku. Contoh, natidro anak umid, dia tidak masuk sekolah. Apa kata anak itu, Pak? Tak pejera gure orangnya je, bek datamong si kula bejera gurenya ni, Pak. Hana itamong si minggu si bulan titon mehana bacut pi jera gure, Pak. Guru setelah habis bulan, nya kamu su rekening kering, mutu rekening, Pak. Mau ada murid nak ada murid, rekening mutu tabe, Pak. Muridnya masuk atau tidak masuk, rekening mutu tabe, Pak. Ipagah li tabohnya, taboh gelah, Pak. Tanyut mandum bek datamong ni. Hana masalah, Pak. Guru tidak memudaratkan gurunya dan tidak memberikan manfaat kepada gurunya. Menyo carang kedua namanya. Menyo diikut pelajaran ni, Pak. Kalau dia nak mau ikut ke sekolah, nak mau pergi ke sekolah, yang bodoh kedua yang bodoh, Pak. Ya. Maka ketika ujian nanti, anak-anak itu enggak bisa jawab. Bahkan nyo hana tata mau tikulah kasih bulun gedanya. Yang jera draw ni, Pak. Ketika kita tidak mau salat dan beribadah, dapat jera Allah nyo. Hana jera Allah, pun dapat jera Allah ni, Pak. Tak pejera dengku imum, baik tajak temayang onyo bejera yang kalian hana urung liku bejera ni. Hana jera yang Pak. Getanyo menyo hana ada temayang, itu mudaratnya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita bersedekah, manfaatnya untuk kita sendiri. Kita berbuat maksiat, mudaratnya kembali kepada kita sendiri. Maka lebih baik bagaimana? Falaqata hamal aqabah, kata Allah. Pilihlah kebaikan-kebaikan. Buatlah kebaikan-kebaikan. Karena semua kebaikan itu akan kembali kepadamu juga, kata Allah. Ini masih yang keenam ini, masih yang keenam. Lan tablughu durri fatadurruni. Ya, nampak. Kamu tidak bisa mereka memudaratkanku, kata Allah. Sebahagian di dalam pensarahnya mengatakan begini. Kalian ingin memudaratkanku antadurrunani bil ma'asi. Kalian ingin memudaratkanku dengan perbuatan maksiat. Tidak bisa, kata Allah. Kamu buat maksiat, maksiat itu untuk kamu sendiri. Cuma Allah memberikan ini saja, memberikan arahan saja. Mau enggak kamu begini? Mau enggak kamu begini? Mau enggak begini? Kalau mau saya berikan, tapi dengan syarat. Kalau kamu tidak mau, ya tidak ada masalah. Maka kita di dalam surah Al-Fatihah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami itu, ya Allah, syariat yang bagus. Berikan kami itu ketetapan jiwa yang bagus. Berikan kepada kami itu syariat yang bagus, jalan yang bagus, jalan yang lurus, akidah yang bagus, ya, Pak. Jadikan akidah yang muwek-muwek ni, Pak. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, ketika kita minta ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Al-Qurtubi mengatakan limadza quddimat al-ibadah 'alal isti'anah. Kenapa di ayat itu didahulukan ibadah dulu? Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau minta tolong. Boleh enggak kita robah, Pak? Atau kenapa kalau enggak didahului iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ya. Ada apa sebenarnya kok didahulukan ibadah? Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, Pak. Kalau kita ingin minta tolong kepada Allah, perbaiki ibadah dulu. Ibadah lah perbaiki, Pak. Nyo ibadah hana butui, temayang kadang-kadang kadang-kadang tan. Menyodoa cukup khusyuk doa, Pak. Doa khusyuk baca doanya temayang tan, Pak. Kipam doa khusyuk, Pak. Perbaiki ibadah dulu. Perbaiki hati dulu. Kalau seandainya ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki dulu. Nyan menyo getanyo pekatun mentang lagi set. Tak berdoa ba Allah. Tak melakai ba Allah. Maksiat mentang tak pubut. Tak melakai ba Allah. Hana apa haram. Maka Syekh Asy-Syanqiti mengatakan, seorang itu dia jauh dan terhijab dengan Allah itu gara-gara dosanya. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara dosanya. Maka bagaimana cara dosanya ini dapat kata apa? Seperti saluran paret. Air itu nak akan bisa mengalir kalau ada bruh nainan. Makanya ketika air mengalir atau irigasi mengalir bruh di sinan, maka tidak akan sampai ke sawah yang kita inginkan.
Bagaimana caranya? Brohnya pegleh le mendum. Pegleh le mendum. Ketika ka gleh mendum, walaupun tu nak bacu-bacu tu ya, yang dimaafu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia akan mengalir Pak, sesuai dengan yang kita arahkan. Ini kita mengalirkan air, kemudian irigasinya macet, kemudian irigasinya tidak berfungsi, maka jangan pernah harap airnya itu akan sampai. Nyota berdoa ba Allah, doa kita itu sampai mengeluarkan imata ada demi imata, hana getrimong doanya menyodot cahana mentang, Pak. Ini dibuktikan dengan sebuah hadis ada di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi ada seorang pemuda yang dia itu ingin bertaubat kepada Allah. Dia naik ke sebuah bukit. Ketika sampai di atas bukit itu dia berdoa. Apa kata dia? Ya Allah, nepampun dah syalo, nepampun dah syalo, lu mutaubat ya Allah, itu bi mata ini, Pak. Tapi tidak diampuni oleh Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Dia sudah ikhlas sekali berangkat dari rumahnya, kemudian dia berdoa mengeluarkan air mata lagi ya Allah. Berjawab oleh Allah. Bagaimana saya mau menerima taubatnya? Malbasuhu haram. Itu pakaian yang dia pakai itu diperoleh dari yang haram, kata Allah. Kalau dia mau bermunajat kepadaku, lepaskan dulu pakaian itu, pakai pakaian lain. Dan jangan pakai lagi pakaian itu. Baik pakai lagi, nyan, Pak. Itulah ji menyo katanya, pakan di rumah karu-karu tabe, Pak. Pakan lagi yang pakan. Katanya tak tinggal di rumah yang hasil korupsi katanya, Pak. Tak copeng harum, tak pengut kau, Pak. Tak pedang rumah, Pak. Nyan rumahnya hantan berkah, Pak. Hana keberkahan, Pak. Memang berat, nyo level katanya hae katanya, Pak. Kita tinggalkan rumah itu, Pak. Rumah tang handang, Pak. Nyan. Tapi menyorong level-level ke level-level tingginya, tasawuf sudah tinggi dia mau dia tinggalkan, Pak. Kenapa? Gimana mau kita tinggalkan rumah yang tidak ada keberkahan di situ, Pak? Maka urung-urung hana berkah ini, Pak. Nyan, Pak. Jadi lagi tajak motor, Pak. Motornya hana pah hati-hati bocor mudarat, urungnya dalam mudarat. Gara-gara motor hana pah, urung-urung dalam mudarat. Gara-gara rumah hana pah, urung-urung dalam mudarat. Gara-gara pakaian tidak pas, orang yang pakai pakaian itu mudarat, nih, Pak. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian membeli baju harganya 10 dirham, 1 dirham itu gara-gara semengegop, 1 dirham itu mendalimi orang lain. Makanya penggetanya tikurung dirham, Pak. Tapi uang orang lain 1 dirham. Maka Rasulullah mengatakan jangan pernah harap salatnya akan diterima oleh Allah. Ini, Pak. Kenapa? Dia bawa maksiat ke dalam masjid. Bukan ingin membersihkan hati, Pak, tapi dia bawa maksiat. Maka pemuda tadi Allah mengatakan, malbasuhu haram, ghudhiya min haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Kalau masih mengkonsumsi yang haram, jadi yang haram baik tapi haram minum khamar, bukan itu maksud Allah. Dia masih mengkonsumsi benda-benda yang diperoleh dia beli dari duit yang haram. Dia beli ini, dia beli itu. Karena haram itu kan ada 2. Ada haram zati, ada haram kasbi. Haram zati, benda itu sendiri yang haram. Lagi bui haram. Walaupun katanya tak pasal mesin dah baca ayat, dah baca 7 huruf 7 malam, dah baca ayat ilika bui supaya halu, tetap haram bui, Mak. Atau tahu tu urang paling malam tahu, Pak, paling malam di dunia ni tolong sembelih bui dia supaya je ke halu hanjik cik, Mak. Dah baca bismillahirrahmanirrahim, dah baca yasin, dah baca, tetap haram bui, Mak. Ini namanya haram zati namanya. Minum khamar begitu juga. Oh, malun bacu mentang tetap haram cik, Mak. Kenapa? Karena khamar itu adalah haram zati, Mak. 1. Yang kedua haram kasbi. Haram kasbi cara memperolehnya yang haram. Katanya tablo rumah tablo kan halunya, tetapi cara memperoleh duit untuk membeli rumah itu haram. Kita makan nasi tajuk kana tajuk halunya apa? Betul halu bubunya halu, Pak. Menu itu halu. Tetapi cara kita memperoleh menu itu dengan cara yang haram. Tak kurang timbangan, tak pengegop dan lain sebagainya. Makanya tidak akan pernah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata malaikat, berhenti untuk mengkonsumsi yang haram. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama perbaiki ibadah dulu, Mak. Nyan menyo ibadah ka bereh, lain bereh mendum, gejuk pertolongan oleh Allah diminta atau tidak diminta. Nyan, Mak. Diminta atau tidak diminta.
Ini ada di dalam sebuah hadis qudsi. Kita ingin membuktikan tanpa kita minta pun, kalau ibadah kita sudah beres, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi itu ada dua orang pemuda. Pemuda yang pertama dia diam saja, Pak, tapi dia terus beribadah. Hana gemelaknya. Pemuda tidak tu gemelaknya cukup jai gemelaknya laki-laki juga. Tetapi Allah mengatakan, walaupun yang pertama ini dia diam saja, permohonan dia lebih saya dahulukan dibandingkan orang yang kayak ini, Pak. Orang yang kedua tadi, yang meminta-minta selalu. Yang ini ibadahnya sudah benar, semua sudah benar, tanpa diminta pun akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hana perlu melakai kejo oleh Allah, Pak. Tidak orang yang sudah tawakal kepada Allah, tidak perlu dia minta, ya Allah nak tolong jaga alun, hana perlu ke dengan, Pak. Ya Allah, malaikat hafadah nak tolong jaga alun, hana perlu pegah dengan, Pak. Allah sendiri sudah memerintahkan malaikat itu untuk menjaga si fulan. Dari dia bangun tidur sampai dia kembali lagi tidur selanjutnya. Ini ada juga di dalam hadis qudsi, Pak. Seorang tanpa meminta, baru dia keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Doakan doa untuk dilindungi, tidak. Dengan ketakwaan dia itu, dengan ibadah dia itu, membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan permohonan dia sebelum dia minta. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya kata Allah. Ini masih yang keenam, pesan yang keenam. Atau kamu ingin memberikan manfaat kepadaku? Tidak bisa, kata Allah. Ulun yak temayang tahajud sekian puluh rakaat temayang tahajud, tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah sedikit pun. Tanya tak semayang ni, tak semayang le, hana khusyuk atau khusyuk, semua kembali kepada kita. Kalau kita khusyuk, berarti pahalanya kembali. Kalau kita tidak khusyuk, berarti hana tepuk-tepuk. Katanya kedua, Pak. Kan kurung lain, kan kurung lain. Semua untuk kita sendiri, Pak. Maka inilah perlu pada introspeksi diri, Pak. Introspeksi diri yang dimaksud di sini, apakah ibadah yang barusan kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak? Maka tak berdoa katanya, raja istilahnya, raja ini permohonan. Tak berdoa supaya diterima oleh Allah, ya, Pak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, ya, Pak. Tapi pemupung pun yang dakun, ya, Pak. Sebagian orang hana amin amin aja, Pak. Datanya apa tengku yang berdoa benar, ho meleput amin amin aja juga dia, Pak. Nya menyo tengku ke berdoa, ya Allah nepasau neraka mendu makmum lun amin ni, Pak. Hana ke tepu-tepu, ya, Pak. Jadi paling enggak kamu pun macam ni, pun yang berdoanya supaya apa? Ada ikatan emosional dengan doa tadi, Pak. Ketika imam baca doa, paling enggak ikut amin. Gedepu nyan pun yang baca limum, Pak. Supaya ada ikatan emosional. Paling enggak nak tanya dia, hai pun amin amin mendam. Buno ka imam gemelakai katanya gejuk berkah oleh Allah. Amin dah jawabnya. Mungkin dari sekian amin itu ada satu amin yang diterima, Pak. Ya, Pak. Nya ana hubungan dengan politiknya aminnya, Pak. Ya, jadi baik dah fikir pun tu, ya. Jadi adanya amin lan semayang, ya. Amin lan berdoa, ya. Hana hubungan lain. Dia baik fikir long kata bergolong ke nyo hana, Pak. Membacut hana. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi, Allahu dar, Allahu nafi. La ahad yudirruhu wa la yanfa'uhu. Allah itu sifatnya memberikan mudarat kalau sudah diminta. Allah itu sifatnya memberikan musibah kalau sudah diminta. Makanya musibah yang menimpa satu kaum, satu kelompok, satu negeri itu karena mereka minta untuk diberikan musibah itu. Nah, Pak. Kalau enggak mereka minta kan enggak diberikan. Ya, ini seperti begini. Apa namanya? Yahudi ketika berada di Madinah itu kan minta dia, Pak. Dia minta. Yahudi kan ada tiga, Pak. Ada Yahudi Bani Quraidah di Madinah waktu itu. Ada Yahudi Bani Qainuqa. Ada Yahudi Bani Nadir. Yang bermasalah satu Yahudi, Pak. Yahudi Bani Nadir. Dua lagi tidak ada masalah dan tidak diberikan azab oleh Allah. Yahudi Bani Nadir, mereka minta untuk diazab oleh Allah. Bagaimana mintanya? Mereka ingin membunuh Rasulullah. Mereka buat apa namanya? Tidak memenuhi janjinya. Ni Muhammad, kita ini berjanji kita begini, kita begini. Kemudian Ibnu Nadir, mereka sudah mengakui kalau Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka, Pak, kitab Taurat. Sehingga Ka'ab bin Ashraf mengatakan, wahai Abu Sufyan, jangan macam-macam kamu ya dengan Muhammad. Huwalladzina adhut Taurat.
Nama dia itu ada dalam Taurat, macam-macam. Itu nabi terakhir, ya, Mak. Ini ucapan Yahudi, Mak. Nabi Muhammad kaglah hati baca, oh, Mak, berarti saya sudah ada dukungan, ya, Mak. Rupanya apa? Ka'ab bin Ashraf itu menyusun strategi lain untuk mengusir Nabi Muhammad dari Madinah. Bahkan mementai Madinah ke putruk Muhammad yang kan urung pendatang, ya, Mak. Urung pendatang. Hai itu puji pendatang sih, Mak. Yahudi dia tidak tahu kalau dia pendatang juga di situ, Mak. Dia bukan penduduk Madinah dia itu, Mak. Nyan, Mak. Bukan penduduk Madinah. Di dalam itu dikatakan wa yaskunu fi dawahil Madinah. Dia tinggalnya apa? Di dekat-dekat laut, Mak. Dekat-dekat laut kota Madinah. Tepi barat, ya. Di tepi, ya. Kalau sana juga tepi juga, di Gaza itu tepi juga, Pak. Ini tepi juga. Itu bukan negaranya, Pak. Punya je Nabi Muhammad. Akhirnya karena mereka minta sendiri, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyar. Awalil hasyar, pemusnahan Yahudi besar-besaran di dunia ini, kejadiannya terjadi di Madinah. Pembunuhan Yahudi besar-besaran, kata Allah, terjadi di Madinah karena mereka minta sendiri, Bang. Ila kayak kerawai, Bang. Secara logika orang mukmin itu Allah ketepu untuk mak. Orang mukmin sudah ini, ya Allah nyoh hana mungkin, ya Allah dapat lalu Yahudinya, ya Allah hana mungkin, ya Allah pekah hana mungkin. Dia dibantu oleh Bani Quraidah. Di belakang dia ada Bani Quraidah, persenjataan lengkap sekali, Pak. Ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin kafir Quraisy yang dia sudah terlatih dalam berperang dalam kondisi apapun, ya, Pak. Kemudian dia memiliki persenjataan yang hebat, Pak. Berarti ada dua pendukung dia. Beda pekah lain dua pendukung, Pak. Tapi Allah mengatakan apa? Saya hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian yang kedua, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Saya berikan penyakit di dalam hatinya, penyakit ketakutan. Sehingga sisa dari mereka bangunannya hancur semua, padahal mereka punya benteng, Pak. Allah mengatakan husunuhum. Ada benteng mereka yang paling kuat, tapi bisa saya hancurkan, kata Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Akhirnya sebahagian mereka tidak diizinkan lagi oleh Rasulullah tinggal di Madinah, diusir ke Syam, diusir, Mak. Makanya di Syamnya anak cucu cukup jaya, Mak. Dah di Syam, di Palestin cukup jaya anak cucu Yahudi, Mak. Kemudian di Yordania cucu Yahudi pi cukup jaya, Mak. Kemudian satu lagi di Suriah, itu juga banyak orang-orang Yahudi, Mak. Ini li awalil hasyar, pertama sekali. Berarti kalau pertama ada yang kedua, Mak. Yang kedua mana? Ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Yahudi bermasalah lagi, Pak. Bermasalah. Diusir lagi Yahudi oleh Umar bin Khattab. Kemana diusir? Ke Khaybar. Khaybar itu belum masuk ke daerah Syam, tetapi perbatasan antara Saudi Arabia dan Yordania, dekat dengan Madain Saleh, tempat kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul Allah takudu ujuinan. Rasulullah kan pernah bersabda begini kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jangan lama-lama di sini di tempat Saleh karena ini kampung dilaknat, ya, Pak. Maka Rasulullah Umar mengirim mereka ke situ, Pak, kampung dilaknat, bahdro-dro wa laknat li Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Khaybar tidak tidak masuk ke dalam Madain Saleh, tapi dekat-dekat dengan Madain Saleh. Sudah. Berarti kita kembali lagi, Pak. Ya, jadi kalau ada seseorang ingin memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah ini nyota piuh ju kita lanjut terus, Pak. Nyota cerita-ceritanya ju dah hana-hana leuh, Pak. Ya, Pak. Karena ada dua lagi rencananya 3, Pak. 6, 7, 8. 9, 10 pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Sekarang yang ketujuh. Ya, tadi sudah terkait dengan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa mudarat dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Si fulan menjak guna-guna gedanya, Pak. Tanpa izin Allah tidak bisa, Pak. Kenapa? Dukun itu, si fulan itu akan minta juga sama iblis dan syaitan. Dia minta sama syaitan, Pak, dan minta sama jin. Jin ketika ingin memberikan rekomendasi tadi, ya. Nah, sembarangan dia kasih rekom. Dia akan minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, walaupun dukunnya Allah yang ituri, yang ituri jin, syaitan, iblis. Tapi syaitan iblis walaupun lagi nyandro, jadi sudah dilaknat, setiap melakukan sesuatu dia minta izin kepada Allah. Apa permohonan dia? Makanya katanya boleh tak tiru jin, iblis, syaitan, tak tiru puji hendak tiru. Beliau sebelum meminta memuji Allah dulu, dia minta sesuatu. Apa pujiannya? Fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, don cukup mulia ya Allah, don bina don bide nepu izin lon ya Allah, lon pejih tipulan ya, minta izin dulu, Mak.
Makanya perlu ada contoh Pak. Perlu ada contoh iblis Pak. Ada perlu ada contoh. Kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah dalam makna positif bukan negatif. Kan ya pemudarat gom kan Pak. Ya Allah na pupulih hana lembek tak melakai pupulih le. Tak pujo le Allah Pak. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu. Ya, kita baca ni puji-pujian. Baru kita minta kepada Allah ya Pak. Jadi kan langsung aja nyuban habis no. Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah nampa ampun do ni Allah. Gimana caranya Pak? Harus memuji dulu ya. Lagi orang lagi hutang ya Pak ngan. Tajak bak tetangga samping. Dah pujo-pujo nya. Assalamualaikum. Oh napa? Oh nalah bacuk masalah hana berat dah. Hai, dorang cukup ayu lewetnya dah pegang. Anu pi ayu dah. Dorang kerja pi je, sedekah pi cukup jai dah pujo le Mak. Duduk dah pegang. Ai nak pinjam napeng le sian. Pinjam duit entar ya Mak. Habis dah pujo dah kepeng Mak. Padum berle 500. Jangan kan 500 2 juta aja Mak. 2 juta aja. Kenapa? Karena dipuji-puji dulu Pak. Oh drona yudan selamanya memang drona yudan. Kemudian pokoknya anu pi cukup jeroh-jeroh mendung kuliah pi cukup. Memang laginya harus laginya ai pegah penyampaian le saya Pak. Nya langsung ke jo ai Pak. Tak pujo le Pak. Kemudian kalau kita langsung tok pintu Pak, tok pintu Pak. Buka pintu napa? Penyampaian le saya Pak. Nya nyokai tepuk yo Pak. Hana peng. Nya walaupun dia minta 100 ada duit nya Pak. Hana etika hana tepu Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum, kalau seandainya orang pertama sekali yang aku ciptakan di dunia ini Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir. Paling pertama Nabi Adam, paling terakhir. Contoh paling terakhir ke kita nyoba. Nyan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah ni kita meninggal ada lagi yang lain. Yang jelas paling terakhir umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya dari Nabi Adam dan akhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa insakum. Insun ini manusia semua dibangkitkan tidak terkecuali Pak. Siapapun dia dibangkitkan oleh Allah. Wa jinnakum, dan jin-jin juga. Dari jin manusia dari yang pertama sekali, jin dari pertama sekali sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Mereka semua bertakwa kepadaku, mereka patuh kepadaku, hatinya satu. Bagaimana hatinya satu? Semua bertakwa kepada Allah, semua mau beribadah, sehingga bumonya penuh hana paidu le nyanyi Pak. Manusia hana paidu le untuk beribadah Pak, tak ada tempat kosong. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketakwaan kalian itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun kata Allah. Walaupun dari yang pertama jin, manusia seluruhnya semua beribadah. Nah orang ketika azan leho mandum kampung ya temayang leho Pak masjid Pak. Tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Kalau ingin beribadah untuk dia sendiri itu. Kalau dia ingkar untuk diri dia sendiri, ya Pak. Kalau dia agaknya jemaat, ibadah jemaat ke pupunya, hasilnya untuk diri dia sendiri. Ya. Paling-paling apa? Interaksi sosial dia dengan masyarakat ketika dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya. Ini masalahnya, kedroh hana bereh pakai banyak kirim doa ke gawab ni Pak. Droh hana bereh kan Pak? Droh hana bereh pakai banyak je gawab. Seperti mobil Pak. Kita punya mobil. Mobilnya hana kemah mogok tabe Pak. Mejak Medan, truk kedai selimum kan mogok le. Truk kedai tikli kan mogok le Pak. Motornya droh hanggelah bagi banyak peglah gop memang. Dia ingin bawa orang lain ke Medan. Bagaimana caranya? Kalau diri dia sendiri itu memudaratkan orang lain juga, Pak. Artinya apa? Perbaiki diri dulu, perbaiki diri dulu. Kemudian kalau kita memperbaiki diri, kita memperbaiki untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Hana perle Allah. Hana tak puasa, Allah hana perle cina. Dan kita jangan salah memahami hadis ketika Rasulullah mengatakan begini di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah itu punya Ibnu Adam kecuali puasa. Puasa itu li, untukku dan aku akan membalasnya. Itu apa maksudnya? Nanti sebagian orang memahami begini, lain yang bu katanya nyo puasa yang ke Allah. Ini keliru juga Pak. Jadi apa maksudnya sekarang? Makanya ini membutuhkan kepada
syarahnya Pak. Membutuhkan kepada tabayun, membutuhkan kepada klarifikasi. Rupanya maksud Allah itu kalau puasa, kalau pahala salat, kamu sudah mengetahui pahala salat. Makanya Allah mengatakan ibadah-ibadah itu untuk hambaku. Maksud untuk hambaku apa? Dia tahu berapa pahalanya. Dia bersedekah, dia tahu berapa pahala sedekah. Dia bisa mengira-ngira sendiri Pak. Kecuali nanti ada penyakit yang lain Pak, penyakit lain Pak. Penyakit pun nanti penyakit rianya, ada penghabarannya Pak. Seorang yang sudah dia patuh dan taat kepada Allah, dia bersedekah, dia tahu berapa pahalanya. Bisa 107 kali, 700 kali lipat, wa ila masya'a. Ketika dia bersedekah satu bahkan bisa sampai ini, dia tahu pahalanya. Dia tahu pahala haji dan umrah. Barang siapa yang haji maka akan begini, maka barang siapa umrah akan begini, dia tahu pahalanya Pak. Dia tahu pahala salat berjamaah itu akan dapat 27 derajat. Idepu Pak, idepu. Tetapi dia tidak tahu pahala puasa. Makanya puasa itu ada orang yang berpuasa diberikan pahala 100% oleh Allah. Ada yang diberikan pahala 50%. Ada yang diberikan pahala 30%. Ada yang enggak dapat apa-apa, nol dia dapat Pak. Kalau dia cuma menjaga makan dan minum saja maka nol. Dia menjaga anggota tubuh saja maka setengah. Dia menjaga anggota tubuh dan hati maka 100% dia dapat. Ya, Pak. Tapi kita tidak tahu kalau jaga hati pengolamnya. Apakah saya sudah maksimal atau belum? Ya, ada depu. Maka Allah mengatakan itu hakku kata Allah. Maka yang dikatakan as-saumuli bukan untukku, betala. Itu hakku untuk membalasnya. Dan pahalanya bisa banyak, bisa sedikit dan bisa berlipat ganda. Yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Yang pahala puasa. Ya, Pak. Kemudian satu lagi, ya, ini yang terakhir. Ya ibadi, lau anna awalakum. Ini hampir sama seperti tadi, Pak. Kalau tadi kita bertakwa, kalau ini maksiat. Kalau seandainya orang yang pertama sekali Nabi Adam alaihissalam, wa akhirakum, dan manusia yang pertama sekali, yang terakhir sekali hidup di dunia ini, wa insakum, semua jenis manusia siapapun dia, wa jinnakum, dan semua jin-jin, pu yang kau mati, pu yang kau udip, ya, Pak. Karena jin itu begini, betahlah katanya. Jin itu kalau kata Imam Al-Qatadah, al-jinnu yatazawwaju wa yansilu wa yamutu. Jin itu dia menikah juga. Jadi kan hana menikah Paknya. Mungkin saja pesta oleh kibah natu Allah alam bisawab, ya, Pak. Jadi dia itu menikah juga. Wayan silu, dia punya keturunan. Wayamutu, dan dia juga mati Pak, kelompok jin. Ya, kelompok jin mati jin. Karena dia itu ada hukum taklifi juga sama mereka. Yang tidak mati-mati itu adalah kelompok iblis yang anaknya syaitan, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Pending saya ya Allah sampai nanti, ya, sampai nanti, sampai kiamat nanti, waten pemati mandum nulun pemati. Boleh kata Allah, illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihab. Ini dalam surah An-Najm. Boleh, saya panjangkan umurmu, tetapi barang siapa yang berbuat curang kata Allah. Curang bagaimana, Pak? Dia pergi ke langit dan mencuri-curi berita-berita langit dan kemudian menyampaikan kepada dukun dan lain sebagainya, fa atba'ahu shihab, akan saya bakar dia, dan dia mati di tengah jalan itu, Pak. Tidak sampai kepada perjanjian dia dengan Allah, disepakati oleh jin, oleh iblis dan syaitan, ya. Insakum wa jinnakum, kelompok manusia dan kelompok jin, ala afjuri qalbin rajulin wahidin, semua mereka itu ingkar kepada Allah. Dari manusia pun teruk manusia terakhir, dari jin pun teruk jin terakhir, semua ingkar kepada Allah, dipimpin oleh orang yang paling ingkar kepada Allah. Ya, contoh tau misalnya Fir'aun je ke imumnya, Pak. Jadi Fir'aun gedang ilika, lo nurung paling fujur kepada Allah, lo nurung paling pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sinyal oleh Allah, mana kasadzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku kata Allah. Kalian mau ingkar itu untuk kalian, kalian mau bertakwa itu juga untuk kalian, kalian mau beribadah untuk kalian, kalian tidak mau beribadah juga untuk kalian. Yang pegat susahnya katanya draw apa susah draw apa? Yang pegat susah draw, Pak. Yang buat kita susah hari ini susah, yang draw Pak.
Yang putahro kedok nyukibah, cuma santai saja. Artinya kan manfaat untuk kita sendiri. Tapi putahro deh, dan nanti jangan lupa kita minta kepada Allah. Ya Allah, Allahumma tsabbit qalbi, ya Allah berikan ketenangan jiwa hatiku. Ya Allah ajarkan hatiku ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah tolong ya Allah berikanlah hatiku ini ketakwaan. Arti ketakwaan bertenang jiwa ya. Nyoban tak bodoh pihana tenang jiwa. Dipikir pun sipulan aja kalau sipulan. Bahkan tinggal sipulan-sipulannya rugoh katanya kedro Pak. Menyotakeun ke rugoh kedro katanya. Kita kan perlukan ketenangan jiwa ya Pak. Nikmat yang paling tinggi itu kan ketenangan jiwa. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nasrah laka sadra." Ya Muhammad, hana puyak dengar orang kafirnya, orang Yahudinya, orang je, ya pejeh-jeh don dia bully kamu, hana boleh dengar awaknya. Nikmat yang paling tinggi itu ketenangan jiwa. Alam nasrah laka sadra. Saya sudah berikan ketenangan, kelapangan jiwa kepadamu. Itu nikmat yang paling tinggi ya Muhammad. Yang kini nikmat paling tinggi Pak. Nyan Pak. Sudah orang fasilitas banyak tetapi jiwanya mudah dua tema. Mepepe nginang karu tabe, ngenane karu tabe, ngetetangga karu tabe. Ngempimpinan karu tabe, ngenawak kantor karu tabe, ngengempung karu tabe, mandu karu. Untuk apa hidup kalau demikian Pak? Kepudek lagayan Pak. Nan tu fasilitas tapi hati menadu tabe, tak nama mendoh nama lebih baik mati mentahnya lagayan Pak. Ya Pak. Jadi artinya kita kan ingin menikmati saja Pak. Menikmati apa? Nikmat diberikan kita nikmati. Kita ada hujan nikmati saja. Usum nikmati saja. Di situlah kenikmatan Pak. Fasanu yasiruhu lil yusra Pak. Kenikmatan itulah di situ. Sejauh mana kita bisa merespon nikmat yang diberikan oleh Allah. Sejauh mana kita bisa dekat dengan Allah. Sejauh mana kita bisa bertawakal kepada Allah. Sejauh mana kita bisa mengetahui hakikat hidup itu untuk apa. Hakikat nikmat itu apa sebenarnya. Nya nurung bahagia ya Pak ya. Karena nikmat itu kan dua. Ini sebagai penutupnya. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Nikmat mutlak adalah nikmat akhir, yang terakhir Pak. Lagi katanya kita sudah salah menjadikan nikmat itu. Kita nikmat mutlak kita apa? Dah kumpul harta bela-bela supaya apa? Berbahagia waktu masa tua bahagia. Kumpul bahagia lo masa tua Pak. Igo ke hanale, pi ka putih yang banyak. Urang pi hanai tim le katanya Pak. Ka penyakit lah Pak. Ka sakit-sakit pun bahagia masa tua le Pak. Walaupun pengle kepu Pak. Tapajonyo pi hanje. Untuk apa duit miliaran tapi ketika masuk ke restoran tak pegang nyo hanje lu. Nyo hanje ci mana hanje. Jadi puci buta mentam. Ngan pu buta ngan tempe tahu dua. Kupu urul LBA ke belah ke Pak. Nyan Pak. Jadi artinya apa? Hana bahagia hati kupu bahagia masa tua. Kita meletakkan nikmat mutlak itu di dunia Pak. Padahal nikmat mutlak itu ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, dia diberikan segala fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke nikmat mutlak Pak. Maka ketika kita beribadah, orientasi kita itu nikmat mutlak. Allahu akbar. Hek dah sembahyang tahajud Allahu akbar. Kita punya orientasi Pak. Orientasi kita Pak akan diberikan nikmat mutlak oleh Allah nanti, nikmat mutlaknya. Nyan Pak. Bahagia, yang kenyang bahagia Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua nikmat muqayyad. Apa itu nikmat muqayyad? Yang kenyan harta yang gejuk gedenya Pak. Uronyo gedenya menang tender, menang proyek, nyan nikmat muqayyad. Kita diberikan kesehatan, itu nikmat muqayyad. Kita diberikan anak yang saleh, nikmat muqayyad. Kita diberikan istri yang salehah, nikmat muqayyad. Kita diberikan harta atau enak ibadah, nikmat muqayyad. Apa bedanya nikmat muqayyad sama nikmat mutlak? Nikmat muqayyad dengan nikmat yang gejuk oleh Allahnya, getanyo jita ibadah. Nya nikmat muqayyad nanti Pak. Dengan diberikan harta oleh Allah, paling enggak getanyo tablo yakrung tambo atau dua bo, tablo peci, tablo baje, tajak sembayang kanannya. Tablo kendaraan, jit tajak keno, tajak gede yang banyak. Ini nikmat muqayyad namanya. Gejuk jabatan, ngena jabatannya bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar, tolong Allah, itu nikmat muqayyad. Tetapi kalau nikmat yang diberikan itu tidak muqayyad, nyan bahana muqayyad gimana? Berarti rugi orang itu Pak. Kak gejuk jabatan, gejuk harta, tapi orientasi kepikir lain, berarti rugi orangnya Pak. Tidak ada nikmat sama dia sedikit pun, tapi mudarat sama dia Pak. Harta itu mudarat, jabatan itu mudarat sama dia. Kemudian apa lagi? Anak mudarat sama dia Pak. Anak kengket, anak brokai Pak. Maka mudarat untuk dia. Di dunia mudarat, di akhirat mudarat.
Harta itu di dunia mudarat, di akhirat lebih mudarat lagi, Pak. Maka orang yang bakhil terhadap hartanya di dunia, dia di dunia mudarat, IPGO ligop, hati hana tenang. Aja kalau hana tenang hati orang bakhil, Pak. Hati hana tenang, orang kegegop pinaji, hati hana tenang. IJ dijauhi oleh orang lain, IPGO ligop, dicemooh ligop. Waktu dia meninggal dunia nanti, yang lebih parah lah, Pak. Orang yang bakhil itu akan selalu diikuti oleh ular namanya akra. Orang yang bakhil itu ketika nanti nyokai padang mahsyar tetap diikuti, Pak. Nyokai minyak tamang pintu surga, tetap dia menjaga di depan pintu surga, Pak. Harta dia menjaga di depan pintu surga. Allah bertanya, ada apa? Dia kan akan masuk dalam surga, Pak. Allah akan kegedepu untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, Pak. Dijawab oleh harta, Pak. Ya Allah, saya tidak ridha dia masuk dalam surga. Betul dia ahli ibadah, betul dia baca Quran, betul dia melakukan ini dan lain sebagainya. Tetapi di dalam harta saya ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Bakhil urangnya, ya Allah. Kerit urangnya, ya Allah. Jadi kamu mau apa? Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum. Saya mau sebagai peringatan bagi dia, saya akan menyetrika rung dia sampai dia itu sadar dan hilang penyakit bakhilnya dalam hatinya. Maka diizinkan oleh Allah, kajit kamu neraka ke dengan tipulan. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum. Jadi ininya rung dan junubuhum. Junub itu samping ini, Pak. Isetrika, Pak, liapui, Pak. Ka apui neraka suum kana nyan lah kaitan mong nyan pulom. Kaitan mong gosaan lah, Pak. Menyo ke laundry home, nyo puta laundry badan roda laundry na la neraka, Pak. Jadi nyo jit ta bisnis home lah hai samnya laundry me kena nyo pu laundry roy laundry lian, Pak. Li hartane, Pak. Jadi saya rasa cukup sekian, ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut 9 dan 10, ya. 9, 10. Dan saya minta maaf, ini hadis ke-24 ini agak panjang sedikit, ya. Agak panjang sedikit sehingga beberapa kali pertemuan. Hana masalah, Pak. Untuk apa kita baca cepat-cepat tetapi dia hana ilmu, kan? Hana ilmu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.